Ustadz, jika membaca surah Yasin selama 40 hari, niat agar dapat jodoh, apakah boleh Ustadz? Nah, jika tidak boleh, apakah ada surah yang diamalkan agar kita cepat mendapat jodoh Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pertanyaan dari Sumsel tadi ya. Ya, semisal Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita membaca surat Yasin 40 hari 40 agar hari mendapat jodoh? jodoh. Eh, Hal ini memang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita ketahui ya, beredar di tengah-tengah kaum muslimin hadis-hadis yang banyak sekali tentang fadilah dan keutamaan surat Yasin. Ya, tentunya kita mengakui surat Yasin itu bagian dari Al-Quran. Dan surat Yasin ini terdiri dari sekitar 83 ayat. Ya, dan suratnya itu menjelaskan tentang ya, hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita baca ya, kita akan dapat pahala. Tentunya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara kita. Artinya kita jangan meyakini ada suatu fadilah khusus pada suatu surat yang bila kita amalkan ya akan terjadi seperti ini. Apabila fadilah itu tidak ada ya dan tidak benar datangnya dari ya Rasulullah atau dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meyakini ya adanya suatu keutamaan yang apabila keutamaan tersebut tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita juga tidak boleh mengamalkan suatu ya amalan dengan kita meyakini amalan tersebut mendatangkan suatu yang lain. Apabila amalan tersebut tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari kita dari Sumsel ini ya merupakan termasuk bagian dari yang kita sebutkan tadi. Itu tidak ada keterangan baik dari hadis ataupun dari Al-Quran yang menjelaskan seperti apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Jadi jawabannya tidak ada anjurannya seperti itu. Memang kita akui ya banyak sekali hadis-hadis. Hadis-hadis man qara'a surat Yasin asbaha maghfuran lahu, Yasin qalbul Quran, kemudian hadis-hadis yang lain. Ya, Yasin lima quri'alahu, surat Yasin itu gunanya untuk apa dibacakan. Ini memang banyak hadis-hadis, akan tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahwasanya kebanyakan hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah dan sebagiannya ada hadis-hadis yang palsu, dan itu juga dikuatkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz. Beliau mengatakan ya, menjelaskan bahwasanya kebanyakan dan rata-rata hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin atau keutamaan khusus membacanya itu adalah hadis-hadis yang lemah. Bahkan sebagiannya ada yang hadis palsu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam ya melakukan amalan. Ya, harus kita bersandar kepada dalil yang kuat. Kalau kita bersandar kepada hadis yang lemah, ya dikhawatirkan kita bisa jatuh kepada perkara bid'ah. Maka kita katakan sekali lagi ya, Yasin adalah bagian surat dari Al-Quran. Apabila kita baca tentunya dengan tidak mengkhususkan waktunya dan tidak mengkhususkan bilangannya. Karena kalau kita ya memang kan orang mengatakan itu kan baik dari Al-Quran. Loh, ya surah Al-Baqarah juga dari Al-Quran. Ya kenapa dia mengkhususkan surat Yasin gitu? Padahal kalau mungkin lebih mau pahala lebih banyak, itu Al-Baqarah itu lebih panjang, pahalanya lebih banyak. Ya kenapa tidak itu yang dibaca? Jadi yang masalahnya bukan yang dia baca, bukan suratnya, akan tetapi yang masalah keyakinan dan dia tersebut mengkhususkan waktu, kemudian keyakinan ya
akan datang seperti ini, kemudian ya pengkhususan jumlahnya tadi. Itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kemudian beliau mengatakan bagaimana caranya agar kita cepat mendapatkan jodoh. Ya, pertama tentunya ikhtiar. Ya, jodoh itu bukanlah air hujan yang akan turun dari langit, ya, yang akan membasahi kita dan menimpa kita begitu saja. Kita perlu berikhtiar. Ya, sebagaimana orang-orang soleh, para sahabat, mereka berikhtiar untuk mencari istri. Ya, memang dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, takhayyaru, ya, berikhtiarlah, pilih-pilihlah, berusahalah linutafikum, untuk kalian, ya, meletakkan air mani kalian, ya. Dalam riwayat disebutkan. Jadi kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha dari kita agar kita mendapatkan jodoh. Ya, bagaimana cara ikhtiarnya itu tentunya, ya, silahkan lakukan ikhtiar selama ikhtiar itu tidak melanggar, ya, batas-batas dan norma-norma yang telah dilakukan oleh syariat. Ya, tentunya di antara norma yang sering dilanggar dalam masalah ini, dalam masalah ikhtiar zaujah, ya, berikhtiar untuk mencari pasangan hidup adalah pacaran. Ini jangan dilakukan. Ya, melakukan pacaran, PDKT segala macam jangan lakukan. Lakukan dengan cara, ya, syar'i. Kalau seandainya kita ada kecenderungan kepada seorang wanita, datangi walinya. Tanyakan kepada orang yang dekat dengannya, ya, dengan karib kerabatnya yang laki-laki tentunya. Datangi, ya, bukan dengan cara, kemudian tentunya dengan berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita jodoh. Kemudian tentunya yang ketiga adalah dengan cara berusaha selalu memperbaiki diri. Ya, perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki karakter kita, perbaiki perangai kita, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah kita melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, berusahalah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka akan Allah, ya, mudahkan urusan kita dan akan Allah bukakan jalan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian, wallahu a'lam.